Yo semuanya, kembali lagi bersama Mimin ya di channel Guarcet. Dan seperti biasa, Mimin ingin selalu mengucapkan terima kasih pada kalian yang telah dukung channel ini hingga sampai saat ini ya. Khususnya di spoiler novel ini, yaitu dari Wudong Xiangkun yang tokoh utamanya Lindong. Dan jika ada translate atau suara Mimin yang tidak enak didengar atau tidak enak dilihat, Mimin mohon maaf ya, karena semuanya ini berdasarkan Mimin yang buat dalam pikiran Mimin ya. Jadi sekali lagi Mimin mohon maaf. Dan Mimin seperti biasa juga akan menjelaskan spoiler tentang Lindong di chapter di 147. Tapi sebelum ke situ Mimin sedikit cerita di 146 yang dimana Lindong bersama Xiao Dao sudah memasuki area di mana area itu merupakan kuil batu, yang di situ ternyata ada sebuah kunci asli yang sungguh misterius yang ingin Lindong ambil atau ingin Lindong raih. Tapi di saat itu Lindong menghadapi seorang wanita yang kekuatannya di atas dari Chenmu, yang dimana disitu juga Lindong telah ditekan olehnya. Walaupun Lindong sudah menggunakan boneka spiritual, tapi hasilnya masih tetap sama. Dan bagaimana kelanjutannya? Yuk kita tonton dan dengarkan ya. Selamat menonton. Setelah Lindong meraih dan berhasil mengambil kunci rahasia kuno itu, tapi serangan dari wanita itu tetap berlanjut. Dan di saat itu juga terdapat ekor ular besar yang memancar energi hitam yang keluar dari lengan Lindong. Dan di saat itu juga langsung bertabrakan dengan serangan wanita itu. Dan terjadilah suara gemuruh yang besar sehingga membuat suara bergema dan bergetar di area itu. Dan di saat itu juga Lindong berpikir bahwa itu adalah bantuan dari Xiao Diao. Dan Xiao Diao langsung berkata kepada Lindong, "Lindong, cepat salurkan kekuatan Yuanmu ke kunci rahasia kuno itu, yang bertujuan untuk mengendalikan kunci rahasia kuno itu. Jika kau berhasil mengendalikan kunci rahasia kuno itu, maka wanita itu akan diusir secara paksa dari tempat ini." Dan tanpa keraguan sedikit pun, Lindong langsung melakukan gerakan tangannya yang menggenggam kunci rahasia kuno itu. Dan kekuatan Lindong pun langsung dikeluarkan dari tangannya itu. Setelah Lindong mengeluarkan dan menyalurkan kekuatannya ke dalam kunci rahasia kuno itu, sepertinya di saat itu juga kunci rahasia kuno itu mutlak menjadi milik Lindong. Di saat itu juga wanita itu tersenyum kepada Lindong dan berkata, "Hei bocah kecil, apakah kau yakin benar-benar ingin mendapatkan kunci itu dan melakukan hal yang bodoh?" Lalu di saat itu juga Lindong mengabaikan senyumnya dan dia berkata, "Aku tidak punya pilihan. Jika aku tidak melakukan ini, mungkin aku yang akan diusir dari sini." Dan setelah Lindong mendapatkan kunci rahasia kuno itu, dia menggerakkan tangannya sehingga dimensi sekitar mulai bergeser. Dan tiang cahaya yang ditembakkan dari udara mulai menipis dan menelan sedikit demi sedikit wanita itu. Dan akhirnya menjadi samar-samar terlihat di pilar cahaya itu. Sebelum wanita itu menghilang, dia berkata kepada Lindong, "Kamu Lindong kan? Oke, kali ini kakak perempuan ini benar-benar kalah. Namun jangan berasumsi bahwa kau telah mengalahkanku sepenuhnya. Kau hanya memperoleh kunci rahasia kuno itu." Dan kakak perempuan ini
akan menunggumu di kuburan kuno. Tetapi pada saat itu, jika kau masih selemah ini, jangan salahkan kakak perempuan ini menghajarmu dengan tanpa ampun. Ingat, nama kakak perempuan ini Mu Hongling. Aku pikir kau tidak akan seberuntung kali ini. Setelah wanita itu pergi, Lindong langsung menghela nafas dan berkata, wanita ini benar-benar merepotkan. Lalu Lindong melirik boneka spiritual, dan boneka spiritual itu dengan kuatnya berusaha keluar dari jaring laba-laba itu, lalu kembali kepada Lindong. Dan saat itu Lindong berkata dalam pikirannya, aku ingin tahu dari mana wanita itu berasal. Bahkan boneka jiwa darah ini tidak bisa menanganinya. Wanita ini mungkin lebih kuat daripada Chenmu, dan metode yang digunakan benar-benar aneh. Dia menggunakan darahnya untuk menjebak boneka spiritual milikku. Dan di saat terakhir pun, jika Xiao Diao tidak membantuku diam-diam dengan kekuatannya, maka aku mungkin menggunakan langkah terakhirku. Lindong pun berkata dalam pikirannya, walaupun wanita itu cantik, tapi dia benar-benar kekuatannya di luar dugaan. Bahkan aku pun sudah membuatnya menjadi marah, dan mungkin saja itu akan membuat masalah di masa depan. Dan di saat itu Lindong pun terdiam sejenak dan berkata, masih terlalu dini untuk mengkhawatirkan masalah ini, terlepas dari latar belakang wanita itu. Jadi dalam kesempatan ini, untuk memilih lagi, keputusan tetap sama, akan menghadapi masalah itu. Tapi seorang praktisi yang benar-benar kuat, aku tidak boleh takut kepada siapapun. Setelah itu Xiao Diao langsung berkata kepada Lindong sambil tersenyum, hehehe, wanita itu benar-benar sesuatu. Kebanyakan pria biasa tidak bisa menanganinya. Setelah itu Lindong pun langsung melirik ke arah kunci rahasia kuno itu, dan dia ingin menggerakkan kunci itu untuk memindahkan dimensi tempat itu, dan berkata kepada Xiao Diao, ayo pergi, karena kita sudah mendapatkan apa yang kita butuhkan. Saat ini saatnya untuk pergi. Tapi di saat itu juga Xiao Diao langsung berkata pada Lindong, kenapa kau ingin pergi sekarang? Jika kau ingin pergi sekarang, maka kau akan diteleportasi kembali ke aula utama itu. Dan kau pasti sudah tahu bahwa Chenmu dan yang lainnya sudah berada di luar aula utama, dan itu pun sedang menunggu dirimu. Jadi, apa kau yakin ingin keluar dari tempat ini? Dan bahkan itu pun akan menjadi kematianmu sendiri. Setelah mendengarkan perkataan Xiao Diao, ekspresi Lindong langsung berubah drastis. Dan di saat itu Lindong langsung berkata dalam pikirannya, Chenmu dan Mu Hong beserta yang lainnya sedang menungguku di luar, dan itu benar-benar akan menjadi bebanku yang sangat besar. Dan bagaimanapun juga, untuk melawan praktisi di tahap nirvana itu sangat sulit. Bahkan memiliki boneka jiwa darah pun tidak akan bisa menanganinya. Setelah itu Lindong terdiam dan berkata, tapi aku tidak bisa bersembunyi di sini untuk selamanya juga. Di saat itu Xiao Diao langsung berkata kepada Lindong, bodoh, apakah kau tidak berpikir bahwa sebelumnya kau telah mendapatkan simbol nadi pohon itu? Dan tempat ini juga tempat yang bagus karena tidak ada pengganggu. Jadi kau dapat langsung meminjam kekuatan dari simbol itu untuk menuju ke tingkat master simbol surgawi. Dan pada saat itu kau akan memiliki kualifikasi untuk mencocokkan dengan praktisi tahap nirvana. Jadi setelah itu kau tidak perlu takut lagi dengan Chenmu dan yang lainnya. Di saat itu Lindong langsung terdiam, langsung berubah ekspresinya memancarkan kegembiraan.
dalam pikirannya. Dia berkata, aku benar-benar lupa simbol nadi pohon itu. Padahal belum lama ini aku telah mendapatkan simbol nadi pohon itu di tempat aula itu. Dan juga jika aku berada di tingkat master simbol surgawi, aku akan setara dengan praktisi tahap nirvana. Pada saat itu aku tidak perlu takut lagi dengan Chenmu. Setelah itu Lindong tanpa basa-basi langsung duduk dan mencengkram telapak tangannya. Dan itu pun dilakukan sebelum simbol nadi pohon itu muncul di tangannya. Lalu setelah simbol nadi pohon itu muncul dengan cahaya hijau daun dan ada tanda-tanda kehidupan muncul dari dalam. Di tengah kekuatan hidup yang kuat, tampaknya ada energi yang bahkan lebih hebat yang berada di dalam. Lalu Lindong di saat itu langsung memegang simbol nadi pohon itu. Dan di saat itu juga energi mental yang berada di dalam simbol itu mengalir ke tubuh Lindong dan sedikit demi sedikit langsung menyelimuti Lindong. Lindong langsung berkata lagi, ini memang pohon roh simbol surgawi. Di saat itu juga Xiaodao langsung berkata kepada Lindong, simbol nadi pohon ini berasal dari alam dan sangat sulit untuk memperbaikinya. Untungnya kau memiliki simbol leluhur yang dapat memangsa jiwa atau roh yang ada di dalam simbol itu, sehingga kau tidak perlu takut karenanya. Namun apakah kau dapat maju ke master simbol surgawi setelah menyerapnya? Semuanya itu tergantung pada nasibmu sendiri. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir ini. Dimana nantikan video selanjutnya ya. Jangan lupa nyalakan notifikasi dan alarmnya ya. See you next time.